Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di acara pernikahan ataupun walimatul urs sebagai tamu undangan oleh para mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Yang seterusnya itu selawat dan salam yang selalu kita hadiahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang ucapannya ringan dalam ucapan, insya Allah berat dalam timbangan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Akhruddin, NIM 20301020, Fakultas Dakwah IAIN Padang Sidempuan, yang dimana ini adalah sebagai tugas dari praktek khitobah, mata kuliah praktek khitobah dari dosen pengampu saya, Bapak Ali Sabana MSOS. Baik, saya lanjut. Para hadirin undangan yang berbahagia, banyak agama ataupun banyak ajaran di dunia ini, tapi khususnya agama Islam sebagai agama yang fitrah mengatur kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat sesuai dengan fitrah kejadian manusia pada saat itu sendiri, yang dimana pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam sangat perlu dilakukan, bukan hanya sebagai formalisasi ataupun sebagai formalitas hubungan antara suami dan istri ataupun kebutuhan fitrah insani, tetapi amal ibadah ini ataupun pernikahan ini sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Baik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum illa tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum illa ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana illa ta'ulu. Kiranya artinya, dan jika kamu tidak sanggup menikahi perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang menurutmu baik bagimu. Jikalau tidak 2, 3, 4, maka jika kamu tidak sanggup menafkahi ataupun tidak sanggup untuk berbuat adil kepada yang 4 ini, maka nikahilah 1 perempuan saja, niscaya itu lebih baik bagimu. Ataupun nikahilah hambamu ataupun hamba sahayamu, itu kan pada masa dulu, nikahilah pada hambamu agar kamu terhindar dari zina. Begitulah kira-kira arti Quran surah An-Nisa ayat 3, yang dimana banyak kegunaan menikah ini, sampai-sampai dalam ajaran agama Islam kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, dan diperjelas juga ataupun diperkuat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang kira-kira
Menikahlah kamu jika kamu sudah merasa cukup, baik itu dalam finansial atau dalam segi fisik. Jika kamu merasa tidak sanggup, maka kamu berpuasalah agar kamu terhindar dari zina. Begitulah kira-kira hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan pernikahan ini banyak tujuannya, banyak fungsinya. Yang dimana yang pertama itu tujuan menikah itulah memperbanyak keturunan. Kenapa Islam itu menyuruh kita untuk berbanyak keturunan? Karena otomatis nanti banyaknya si agama Islam di dunia ini bisa menjadi penguat ataupun bisa menjadi nanti pimpinan di masa depan bagi suatu wilayah ataupun bagi suatu negara. Maka dia akan membuat negaranya itu ataupun dia akan membuat wilayahnya itu menjadi lebih maju ataupun lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tujuan yang kedua itu menghindari zina. Nah, dapat. Yang dimana ayat yang kita bacakan tadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 untuk menghindari zina kan? Dan hadis Nabi juga menyebutkan menghindari zina. Tentu pernikahan ini menghindari zina. Banyak sekarang remaja-remaja ataupun anak-anak yang sudah salah pergaulan. Mereka mendekati zina, yang dimana mereka tidak segan-segan menuju ke bar, sedangkan mereka ajaran mereka agama Islam. Dalam agama Islam tidak boleh berbuat ataupun mendekati zina. La taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Tetapi mereka tidak acuh dengan perintah itu. Mereka pergi ke bar, yang dimana tempat itulah sangat buruk bagi pandangan agama Islam. Yang lima, yang dalamnya terdapat celana-celana pendek, rok-rok mini, baju-baju kaos pendek, yang hanya bisa memperlihatkan bentuk liquid tubuh mereka. Yang dimana itu sudah tidak baik bagi pandangan lelaki. Yang bisa membuatkan zina, baik zina mata, zina perasaan, dan lain sebagainya. Baik, tujuan yang ketiga itu untuk memenuhi syariat agama Islam ataupun untuk mengikuti jalannya ataupun sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang paling penting bagi umat Islam di dunia, yang dimana menikahlah kamu jika kamu cukup, kata Rasulullah SAW. Dan jika kamu tidak merasa cukup, maka berpuasalah. Nah, untuk menjadi lebih baik, kita dituntun dengan arah-arah yang tepat. Dengarkanlah doa kami. Semoga anak-anak kami yang menikah pada saat hari ini, buatlah pernikahan ini adalah pernikahan yang terakhir bagi mereka. Karena Allah SWT sangat baik kepada kita. Allah akan sangat mengabulkan doa-doa hambanya yang sangat beriman atau sangat menunduk berdoa kepadanya. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga keluarga pengantin perempuan ataupun pengantin laki-laki dalam keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam penggalan ataupun dalam cerita-cerita orang Mandailing, belajarlah bahasa Arab. Jikalau kamu nanti bertengkar dengan suamimu ataupun bertengkar dengan istrimu, mereka tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang dimana itu artinya janganlah kita memperlihatkan kepada orang lain kecacatan keluarga kita ataupun pertengkaran keluarga kita. Hanya itulah menjadi aib bagi kita. Baik, hadirin yang berbahagia, semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan bagi saudara-saudara sekalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.